20 Mei 325 adalah hari bersejarah dalam dunia Kristen. Pada saat itu seluruh uskup berkumpul di Nicea, Turki untuk mengambil sebuah keputusan mengenai perselisihan yang terjadi di Alexandria, Mesir. Perselisihan ini disebut sebagai Konsili Nicea. Arius adalah dalang dari perselisihan terjadi pada awal abad keempat di dunia kekristenan. Arius disebut sebagai Archimandrit, murid dari Lucian. Jabatan pertama Arius adalah diaken, diangkat oleh Uskup Petrus di Alexandria. Lalu kemudian pada tahun 311 dia diangkat menjadi presbiter oleh Uskup Aquilas, pengganti dari Uskup Petrus. Lalu kemudian pada tahun 312, Uskup Aquilas digantikan oleh Alexander. And here the war began. Arius mempunyai pandangan kristologi, yaitu Elohim lebih besar daripada Yesus. Yesus adalah ciptaan, dan Yesus dan Elohim sama-sama bekerja sama dalam menciptakan alam semesta. Sedangkan pandangan kristologi dari Alexander yang masih berpegang teguh pada pengajaran rasuli menyatakan bahwa Yesus adalah ilahi yang sama dengan Elohim. Perselisihan antara Alexander dan Arius akhirnya diselesaikan dengan konsili lokal di Alexandria pada tahun 318. Hasilnya Arius dan para pengikutnya diusir dari wilayah Mesir dan mereka diekskomunikasi. Tetapi Arius belum selesai. Dia tetap bertahan di Mesir bersama para pengikutnya. Dalam catatan Anthony McCoy, Arius mengirim pesan kepada Eusebius atas apa yang dia alami. Arius menulis bahwa Alexander mengusirnya keluar dari Mesir hanya karena ketidaksetujuannya kepada pemikiran Arius mengenai Yesus adalah ciptaan. Eusebius pun mendukung dan membantu Arius. Perselisihan ini terjadi dan terdengar oleh Konstantinus, kaisar Romawi pada saat itu. Sebenarnya Konstantinus sudah mengetahui masalah ini dari laporan Hosius. Hanya saja Konstantinus menganggap enteng masalah dogmatis antara Alexander dengan Arius. Sampai pada akhirnya keadaan ini semakin memburuk dan Konstantinus memandang bahwa kalau ini terus-terusan akan mengganggu stabilitas, dan akhirnya dia mengusulkan untuk diadakannya konsili di Nicea, Turki. Dan semua uskup menyetujui idenya ini. Tercatat ada 318 uskup yang mengikuti konsili di Nicea. Hasilnya ajaran Arius dinilai sesat karena mengajarkan politeisme yang bertentangan dengan pengajaran gereja yang monoteis. Dari konsili Nicea terbentuklah pengakuan iman atau yang disebut sebagai syahadat Nicea atau pengakuan iman Nicea. Semua uskup menyetujui dan menandatangani pengakuan ini kecuali Arius, Theonas, dan juga Secundus. Akhirnya mereka diusir keluar ke daerah Illyria dan semua buku-buku catatan dari Arius yang termasuk dalamnya berjudul Thalia dibakar. Kesimpulan, Arius percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dalam konsep politeis. Konstantin bukan aktor penentu putusan teologis yang dihasilkan konsili Nicea. Yang ketiga, ketuhanan Kristus tidak tercipta melalui konsili Nicea. Dan yang dibakar setelah konsili Nicea selesai bukan Alkitab, tapi catatan Arius yang salah satunya berjudul Thalia. And guys, gue ada buatin rangkuman dari sejarah konsili Nicea, kalian bisa download di deskripsi di bawah. Dan thank you for watching, it's me James Aldro, see you on the next video.